Baik, kita berjumpa kembali dengan Mekanika Fluida 1 kelas B. Saya pada konferensi yang kedua ini sekedar membahas atau memperjelas materi yang sudah diberikan di daring, yaitu dalam bentuk PDF. Anda bisa mendownload di sana, kemudian Anda baca, Anda pelajari, Anda berlatih soal-soal di situ. Karena teknik mesin itu tidak kayak sastra, atau tidak kayak sospol, atau tidak kayak bahasa, dan lain sebagainya. Kalau kita soalnya tidak bisa dihafal, tetapi harus dimengerti, kemudian yang paling penting adalah harus sering latihan. Tanpa latihan, Anda akan mengalami kesulitan. Sebetulnya Anda sendiri sudah bisa belajar sendiri kalau mau belajar, mau membaca, kemudian mengerjakan contoh-contoh soal di sana, kemudian mengerjakan latihan-latihan di sana yang belum dijawab atau yang belum ada jawabannya, lah Anda berlatih untuk menjawab. Kita mulai dari yang pertama, jadi tentang tekanan fungsi posisi itu kan sudah diberikan di situ ya. Ada contoh soalnya, dan bahkan kemarin kayaknya tugasnya juga sudah ada yang tentang tekanan di udara, yaitu yang semakin tinggi tempatnya atau posisinya atau kedudukannya, maka semakin rendah tekanannya. Sebaliknya kalau tekanan ke dalam air laut, atau ke dalam kolam, atau ke dalam danau, itu semakin ke dalam sana, itu akan semakin besar tekanannya. Sehingga Anda menyelam di laut tidak bisa sampai terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam, Anda akan terbebani dengan volume cairan yang ada di atas tubuh Anda. Sehingga bisa-bisa Anda tidak bernapas karena ketekan. Nah, kalau tidak bernapas, maka akan tidak bisa naik kembali, atau naik kembali tetapi sudah tidak bernyawa. Nah, jadi hati-hati. Kalau Anda belajar menyelam, atau Anda mungkin sudah pintar menyelam, ya jangan terlalu dalam-dalam, supaya tidak mengalami tekanan yang besar sekali. Nah, yang kedua ini kita membahas manometer. Ya, manometer. Manometer ini adalah termasuk alat ukur tekanan, ya, yang dinyatakan dengan P sama dengan rho GH. P sama dengan rho GH. Atau P sama dengan gamma kali H. H itu adalah ketinggian manometer. Gamma itu adalah berat jenis. Gamma itu ini. Ini gamma. Nah, ini gamma. Jadi persamaan yang digunakan secara umum adalah ini. Secara umum P sama dengan tidak ada insert di sini ya. Beda. Kita di sini. P sama dengan gamma kali H. Itu saja. Ya, tidak usah saya tulis, ini kesulitan saya mau menulis di PowerPoint itu sulit. Lain dengan di Word. Kalau di Word itu kita bisa menulis persamaan dengan gampang, tapi kalau di sini sulit. Atau coba saya tak buka Word dulu, kita sambil buka Word.
wordnya. Kita minimize dulu yang ini. Kita cari wordnya dulu. Ini misalnya, aduh, sorry. Ini bukan word ini. Ini wordnya. Kita buat ini. Buat persamaan tadi ya. Kita buat persamaan. Maka ini saya tarik dulu ke bawah sini. Ya. Kita insert, ini cara membuat persamaan. Kita pakai memanfaatkan objek. Klik objek. Kemudian cari persamaan, ini cross of equation 3, ini bagus hasilnya. Nah, maka rumusnya adalah P sama dengan rho kali G kali H. Atau sama dengan gamma, itu lambda. Sama dengan gamma, ini gamma dikalikan H. Nah, ini kita copy ke slide tadi. Kita copy ke slide tadi, ini kita keluar. Slide-nya tadi mana? Slide-nya ini, ya kita kopikan ke sini dah. Ya. Ini sudah muncul di sini. Jadi secara umum, persamaan untuk manometer adalah ini. Tekanan pada manometer adalah rho kali G kali H. Rho-nya adalah massa jenis, sedangkan gamma adalah berat jenis. Apa bedanya massa jenis dengan berat jenis? Massa jenis adalah massa dibagi volume. Kalau berat jenis adalah berat dibagi volume. Berat satuannya apa? Satuannya adalah Newton. Kalau massa satuannya kilogram. Sehingga ini kilogram per meter kubik. Kalau ini Newton per meter kubik. Di rumus dasarnya untuk menghitung manometer dengan tinggi H, cairan manometer dengan tinggi H adalah sederhana sekali, yaitu rho GH sama dengan atau gamma kalikan H. Baik, sekarang untuk melihat manometer ini. Manometer ini meliuk-liuk. Kalau yang sederhana tidak seperti ini, ya kan? Yang sederhana ada di buku, di materi, kalau tidak salah pertemuan pertama. Itu ada di situ. Kalau tidak di pertemuan pertama, ya materi pertemuan kedua. Anda boleh lihat di sana manometer yang paling sederhana, yaitu manometer U yang ujungnya terbuka. Nah, sekarang ini ada manometer tapi menghubungkan dua bak yang tertutup, yaitu bak A dan bak B. Ya, bak A dan bak B yang cairannya berbeda-beda. Itu yang di A itu ada Sg 1,2. Yang merah Sg-nya 1. Kemudian yang putih di atas itu Sg-nya 0,8. Dan yang biru itu Sg-nya 0,9. Anda sudah tahu belum Sg? Sg itu adalah spesifik graviti. Spesifik graviti adalah sama dengan rho yat dibagi rho air. Nah, biasanya rho air ini diambil 1000 kg per meter kubik. Ya, jadi nanti kalau Anda mau mencari rho suatu yat, ya tinggal Sg dikalikan rho air. Kadang-kadang simbolnya Sg, kadang-kadang S sama saja. Spesifik graviti. Oke, kita kembali ke manometer yang meliuk-liuk ini. Nah, kalau ada manometer meliuk-liuk ini, Anda tidak usah panik. Tetapi Anda membuat saja titik. Titik pada ukuran yang paling rendah. Jadi, titik di mana ada ukurannya. Ini ukurannya ada 1 meter. Anda membuat titik C di sini. Ya, titik C di yang ukuran paling rendah ini. Kalau di sini
Di sini boleh, tapi Anda tidak tahu ukurannya berapa. Kalau di sini kan tahu, sehingga kita pilih di sini. Ya. Kemudian cari titik yang tertinggi yang ada ukurannya. Nah ini, Anda buat lagi satu di sini D. Anda boleh membuat di sini, tapi kan dari sini ke sini kita tidak tahu jaraknya berapa. Sehingga kita pilih di permukaan yang biru ini. Ini sejajar ini. Nah, ya, ini kasih titik D. Jadi sekarang Anda sudah mempunyai dua titik, C dan titik D. Nah, sekarang kita harus menentukan tekanan pada titik C. Bagaimana caranya? Adalah Anda melihat sebelah kiri C, ini ada apa? Sebelah kiri C adalah ada PA, ini tekanan di titik A ini. Ada PA ya. Ada PA di sini nih. Ya, ini ada tekanan titik A. Ini ada A-nya. Ada tekanan titik A, kemudian ada cairan yang setinggi 1 meter. Ini kalau tidak salah 1 meter ya. Ya, 1 meter. SG-nya 1,2. Sehingga PA, ini PA, tekanan di titik A, ditambah gamma kali H1, H1-nya ya ini, ditambah gamma kali H1, sama dengan PC. PC ini tekanan di titik C yang Anda buat ini di sini. Nah, ingat ya, di sebelah kiri ada PA plus ada gamma H1. Sebelah kiri C loh ya. Kemudian kita lihat sebelah kanan C. Sebelah kanan C sampai yang tertinggi saja, tidak usah semuanya. Sampai di titik D. Sebelah kanan C, tapi sampai di titik D saja. Tidak usah ke sana-sana, tidak usah dihiraukan dulu yang ini. Anda menghiraukan yang ini saja, sampai di D. Ya. Maka PC, tekanan di C itu akan sama dengan PD, tekanan di titik D, ditambah gamma 2. Gamma 2 itu yang sepanjang 1 meter ini, tapi yang merah. Ya. Gamma 2 ditambah H2 kali H2. Gamma 2 itu yang merah. Yang merah dikalikan H2. Ya. Dikalikan dengan H2 yang ini ya. Kemudian ditambah lagi yang putih ini, yang putih setinggi berapa itu? 2 meter ya? Ya, setinggi 2 meter. Itu gamma 3. Di sini gamma 3 dikalikan H3. Nah, Anda di situ tahu H1-nya adalah yang 1 meter ini. H2-nya adalah 1 meter ditambah 0,5 meter. Dan H3 sama dengan 2 meter ini H3. Nah, oke, kita lanjut. H3-nya adalah itu. Kita ini oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu kita sudah tahu ya, sebelah kanan daripada C adalah ada PD, ada gamma merah dikalikan setinggi ini, ditambah gamma putih dikalikan setinggi ini. Lalu kita ke sini, ke slide berikutnya. Gamma 1 Anda harus cari sama dengan rho G. Rho G ya, rho 1G. Rho 1-nya Anda harus ingat SG 1,2. Berarti rho 1 sama dengan 1,2 dikalikan dengan 1000. Kemudian dikalikan dengan G menghasilkan sekian Newton per meter kubik. Gamma 2 SG-nya 1, ya berarti 1 kali 1000 kali G, sehingga hasilnya adalah ini. Gamma 3 SG-nya 0,8, ya 0,8 kali 1000 kali G, hasilnya ini. Hasilnya ini kan. Ya. Gamma 4 SG-nya berapa? 0,9, ya 0,9 kalikan 1000 menghasilkan ini. Nah, kemudian 4 sama dengan 2.
Lalu perhatikan titik B. Sebelah kiri titik B. Kita lihat ke atas dulu. Tadi mana titik B-nya? Kita lihat dulu. Ini titik B-nya di sini. Di kanan titik B tidak ada. Maka perhatikan titik B. Titik B ini bersangkut paut dengan tekanan di titik D dan ketinggian cairan biru ini. Ingat ya, di sebelah kiri B ada PD plus gamma H4. Gamma H4. H4 sama dengan H3, ini dari sini dihitung 2 meter. Ya, jadi ada PD plus gamma biru, ya, gamma 4, ya, gamma 4 dikalikan H4. Nih. PB, tekanan di B, sama dengan PD, tekanan di D, ditambah gamma 4 dikalikan H4. Nih. Atau Anda mencari PD-nya. Mencari PD-nya ya tinggal balik saja, kan ini ya dibalik saja sehingga memperoleh ini. PD sama dengan PB dikurangi gamma 4 dikalikan H4. Nah, sekarang PD-nya, PD-nya sama dengan apa tadi? PD-nya sepertinya tadi sudah dihitung juga. Ada juga dicatat PD-nya. Kita lihat di sini. PD-nya, nah ini ada PD. Sorry. PD yang tadi di sini, PD yang di sini bisa digabung dengan yang ada di sini. Ya. Atau kita selesaikan dulu yang PC dengan PC. Jadi PC-nya Anda ganti dengan ini. Ini PC yang ini, PC yang ini Anda ganti dengan yang ini. Ya, ini PC yang itu Anda ganti dengan di sini, maka menjadilah di sini ini. Ini menjadi ini. Jadi tadi PC-nya sudah Anda ganti sehingga sehingga menjadi ini. Nah, setelah ini Anda PD-nya ini diganti dengan yang ini. Nah, ganti dengan yang ini. Ininya diganti, maka berubah menjadi ini. Nah, setelah berubah menjadi ini, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah PA min PB. Pertanyaannya kan, PA min PB sama dengan berapa? Nah, itu Anda sudah bisa mencari dari sini. Dari persamaan ini Anda sudah bisa tahu. PA min PB tinggal PB-nya dipindah ke sana, yang gamma H1-nya dipindah ke sana. Maka berubah menjadi Nah, setelah ketemu ini, maka Anda tinggal memasukkan angkanya. Gamma 2 tadi sudah dihitung berapa. Kan? Gamma 2 dikalikan H2. H2-nya tadi berapa? H2-nya itu tadi sudah dihitung di sini kan. Ini H2-nya 1,5. Dan seterusnya. Pokoknya kalau sudah ketemu seperti ini, Anda tinggal memasukkan angka-angkanya. Masukkan angka-angkanya, Anda kalikan, dikurangi, memperoleh PA min PB sebesar ini, 981 Newton per meter persegi. Nah, Newton per meter persegi itu sama dengan Pascal. Jadi, satuan tekanan apa? Pascal atau Newton per meter persegi. Itu yang perlu Anda ingat-ingat sampai Anda menjadi sarjana. Atau paling tidak sampai Anda ujian skripsi. Karena setelah lulus kan belum tentu Anda ditanyain orang, kecuali Anda bekerja nanti di perusahaan kapal, perusahaan apa ya,
ini pompa atau perminyakan, ya itu ada itu. Perminyakan itu kan berhubungan dengan cairan, pasti ada tekanannya di situ, ya. Kapal selam itu juga tekanan harus dihitung, masak-masak. Soalnya kalau tidak, nanti kapal Anda akan pecah ketika di dalam. Atau terlalu ringan, sehingga kapal Anda tidak bisa masuk ke dalam air, tetap terapung-apung di atas. Nah, sehingga gagallah rancangan Anda. Oke, sampai di sini ya. Saya pikir sudah paham. Yang penting Anda adalah membuat titik terendah, titik tertinggi. Kemudian setelah membuat, tengok sebelah kiri, tengok sebelah kanan. Dan yang ini ambil yang terendah adalah B. Karena B, maka tengok sebelah kiri saja, karena sebelah kanan tidak ada. Maka timbul beberapa persamaan, lalu disatukan, sehingga ketemulah persamaan ini. Kalau sudah ketemu persamaan ini, tinggal masukkan angka dan menghitung, maka ketemu. Kita lanjut ke gaya pada benda tercelup. Jadi Anda ini punya benda plat, ya kan? Punya benda plat yang bentuknya tidak karuan seperti ini kalau dilihat dari atas atau dilihat dari bawah, dilihat dari atas sini atau dilihat dari bawah sini, dari bawah sini lah, dari atas sini atau dari atas sini. Itu seperti ini. Tapi dia tipis ini, tipis ya. Anda celupkan ke dalam air, ya boleh air laut, boleh air danau, boleh kolam renang Anda. Nah, dengan membentuk sudut theta atau miring membentuk sudut theta. Ini kedalaman, ini memiliki kedalaman. Jaraknya dari O, ini dari permukaan ini. O ini adalah ada di permukaan air. Ini jaraknya ke sini. Kemudian Anda membuat sembarang jarak, yaitu H, kedalaman, sembarang H, kan? Di suatu titik, di sinilah, sepanjang ini, pokoknya titik ini H. Nah, kalau di sini H, maka jarak dari titik ini ke sana, searah miring papan ini, kan, sejajar papan yang miring ini, kita kasih simbol Y. Nah, kemudian luasan ini, luasan DA ini, kita kasih DY. Ya, kita kasih DY. Maka gaya ini memiliki persamaan ini, yaitu F sama dengan gamma H. Anda masih ingat enggak? Gamma H itu sama dengan P. Ya kan? Gamma H sama dengan P. Ingat-ingat itu. Gamma H sama dengan P. F sama dengan P kali A. Atau F sama dengan gamma kalikan H. Nah, sekarang F ini Anda turunkan menjadi DF. Turunkan terhadap A. Gamma H-nya sama dengan P, anggap tetap. Maka DF sama dengan P DA atau sama dengan gamma kali H kali DA. Jadi P sama dengan gamma H. Nah, sekarang apa hubungan antara H dengan Y di sini? Anda tadi sudah membuat ini. Di sini ada H sampai titik ini, dari sini ke sini adalah Y. Nah, itu. Maka H sama dengan Y dikalikan sinus theta ini. Maka H sama dengan Y dikalikan sinus theta. Itu hubungan antara Y dengan H. Nah, Y sinus theta dA. Jadi inilah hanya Anda ganti dengan Y sinus theta. Setelah kita ganti, F-nya ini diintegralkan kembali yang menjadi F lagi. Yang sebelah sini diintegralkan seluruh luasan A ini. Anda integralkan terhadap seluruh luasan A. Sehingga gamma Y sin theta dA ini Anda integralkan.
gamma dengan sin theta ini sudah fix. Artinya tidak berubah-ubah. Sudutnya sudah tertentu. Harga atau nilai gamma juga sudah tertentu. Maka anggap konstan sehingga keluar dari simbol integral. Ini dikeluarkan, maka yang di dalam integral hanyalah ini. Hanyalah YdA. Nah, di mekanika fluida, integral YdA ini akan sama dengan Y rata-rata dikalikan dengan A. Y bar ya. Y bar itu Y ada strip di atasnya. Kemudian dikalikan dengan A. A itu adalah luasan benda yang Anda celupkan tadi, luasan ini, permukaan ini. Ini A-nya. Y barnya ini adalah Y rata-rata. Jadi letaknya berada di pusat massa dari benda ini. Yaitu di CG, Central Gravity. Nah, jadi Y itu berarti jarak dari O sampai ke CG. Itu Y bar. Ini Y bar. Ya, ini jarak Y bar dari sini ke sini. Atau dari O sampai ke titik CG. Ingat ya. Dari O ke titik CG adalah Y bar. Nah, kalau integral YdA diganti Y bar kalikan A, maka Anda kembalikan lagi ke rumus ini, menjadilah seperti ini. Menjadi gamma sin theta Y bar dikalikan A. Akan sama dengan gamma dikalikan H bar kalikan A. Karena Y bar sin theta sama dengan H bar ini. Jadi Y bar ini, Y bar dikalikan sinus theta, itu akan menjadi H bar. Nah, sehingga menjadi lebih sederhana sekarang. Gamma kalikan H bar kalikan A. Anda ingat, gamma kalikan H adalah P. Maka menjadi P bar dikalikan A. P bar dikalikan dengan A. Itu mencari F. Ya. Mencari F, ya F ini, F yang berada di permukaan ini, yang ada di permukaan plat ini. Ini sebetulnya begini, tidak ke sana F-nya ini sebetulnya adalah ini. Ya, tegak lurus terhadap plat ini. Ya. Jadi F di sini sama dengan P bar kalikan A atau gamma H bar kalikan A. Nah, sekarang Anda harus mencari titik F-nya ini. Mencari titik F-nya ini. Titik F-nya itu di mana di sepanjang plat ini? Apakah di tengah, apakah di ujung sini, atau di ujung sini, atau bahkan di ujung sini. Cara menghitungnya kita cari pakai ini. F dikalikan YF. Ya. YF itu apa? Jarak dari O ke F. Ini. Jarak dari O ke F itu adalah YF. YF itu sama dengan gamma Y kuadrat sin theta dA. Jadi yang ini tadi, yang mana? Ya yang ini tadi, Anda kalikan Y. Anda kalikan Y karena yang F-nya dikalikan YF. Maka yang ini dikalikan Y menjadi gamma Y kuadrat sin theta dA. Nah, ya kan? Menjadi seperti itu. Sehingga YF berarti YF ini dibagi dengan F. F-nya tadi apa? F-nya adalah ini. Dibagi dengan F. Maka YF dikeluarkan ini, ya kan? Ini sama dengan ini. Sama dengan itu. Kemudian dibagi dengan F. F-nya sama dengan ini. Maka ketemulah integral Y kuadrat dA dibagi integral YdA. Nah, menurut
momen inersia atau kelembaban inersia, Y kuadrat dA itu akan sama dengan ICG ditambah Y bar kuadrat dikalikan A. I ini adalah momen inersia di pusat benda. Ini sudah bendanya berbeda-beda bentuk, ya memiliki ICG yang berbeda-beda. Jadi inilah momen inersia melalui pusat massa. Ini kuadrat, Y kuadrat dA ini, integral ini sama dengan ini ditambah dengan ini. Ya, jadi kalau ininya kita ganti menggunakan ini kita masukkan ke sini, ya kan, mengganti ini, maka diperolehlah ini. Jadi YF sama dengan Y bar plus ICG dibagi A kalikan Y bar. Di sini ada Y bar, di sini ada Y bar. Harus ingat-ingat nih, YF sama dengan Y bar ditambah ICG dibagi A kalikan Y bar. Terus bagaimana rumusnya ICG? Nah, rumusnya ICG saya ada di materi pertemuan kedua atau ke-1. Di sana ada. Ini saya buka kembali. Saya buka dulu. Saya buka kembali. Kayaknya ada ini. Nah, ini ICG-nya. Jadi untuk segi panjang seperti ini, persegi panjang, dengan tingginya H, dengan alas bawahnya adalah A, maka ICG-nya adalah ini. 1/12 A kali H kali H kuadrat. AH ini kan luasannya atau A-nya, kan, luasan. Untuk segitiga begini. Untuk 1/4 lingkaran begini. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Ini. Nah, untuk 1/4 elip seperti ini. Untuk parabola seperti ini. Jadi Anda tinggal tinggal melihat daftar ini. Anda harus punya daftar ini. Ini untuk lingkaran begini. Untuk elip penuh begini, kan? Ini sudah ada A-nya, ini ada B-nya, maka tinggal masukkan di sini saja. Ini adalah ICG. ICG yaitu momen inersia melewati titik pusat. Kita kembali ke slide-nya. Nah, ini ICG-nya tadi sudah tahu. Kita kasih contoh ini. Contoh. Lihat gambar di samping, ya kan? Anda disuruh mencari F1 dan F2. Jadi itu ada bendungan. Tapi dikasih lubang, lubangnya itu gerbang, ya. Gerbang lubang ini berupa lingkaran. Jadi gerbangnya itu berupa lingkaran. Jadi Anda membuat lubang pada bendungan tapi berupa lingkaran. Nah, itu di titik CG itu dia akan memperoleh tekanan dari air yang besar, kan? Ya, akan memperoleh tekanan. Nah, tekanan bisa dirubah menjadi gaya, ya kan? Dengan cara dikalikan luasan. Nah, F1 itu letaknya adalah YF. Kita belum tahu. Tetapi untuk mencari gaya 1 adalah Anda harus ingat. Gaya 1 itu sama dengan P bar dikalikan A. Atau gamma Y bar dikalikan A. Nah, kebetulan posisinya adalah vertikal. Maka H bar itu sama dengan Y bar. Ya kan? H bar sama dengan Y bar. Y bar di mana? Dari permukaan air di atas. Ini dari permukaan air sini Y bar sampai titik CG. Ini. Dari permukaan sampai titik CG. Ini adalah Y bar. Kalau yang dari permukaan sampai ke titik F, ini adalah YF. YF tadi yang sudah Anda
hitung, kan? Oh, yang sudah Anda ketahui rumusnya, sorry. Nah, gaya yang bekerja pada gerbang adalah tekanan pada pusat dikalikan dengan luasannya. Tekanannya adalah P bar dikalikan dengan A, atau gamma Y bar dikalikan dengan A. Gamma air ya sama rho-nya 1000 dikalikan 9,81, maka menjadi 9810 kali 12. 12 dari mana? Ini 10 sampai di engsel, ditambah diameter jari-jari dia 2. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Kemudian luasan A ini adalah luasan daripada gerbang lingkaran tadi, yaitu pi per 4 D kuadrat. Ya. Pi per 4 D kuadrat. Ini kok belum ada. Ini pi per 4, ini pi-nya mestinya dibagi 4 dikalikan D kuadrat. Diameternya adalah 4. Diameternya adalah, sorry kita pindah sini aja. Dikalikan dengan 4 kuadrat, kan? Tapi menulis kuadrat di sini tidak bisa saya. Ya, kita, sorry, tidak dikalikan 4 kuadrat. Kita pindah ke MS Word dulu. Kalau tidak di MS Word itu tidak bisa saya membuat rumus di sini. Kita kembali ke MS Word, kita paste di sini. Nah, ini sama dengan 12, ya. Dikalikan 3,14 pi dibagi 4 dikalikan kali dah ya, kali, oh ini baginya ini tidak bagus, nanti saja baginya di belakangnya ya, pokoknya pi per 4, nanti per 4-nya di belakang, kalikan D kuadrat, berarti dikali berapa itu diameternya tadi, 4 kuadrat, 4 kuadrat, terus terakhirnya dibagi 4. Nah, harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Kalau Anda hitung, itu berapa menjadi 9810 kali 12 kali 4. Ketemunya tidak segitu, tapi ketemunya menjadi 4,7, 1, 2, 3, 4, 5 ya, menjadi 4,7 bukan 3 ya, 4,7 Newton. Ini kita kembalikan ke tadi, ke PowerPoint. Nah, tidak itu, tapi menjadi ini. Ya, ini kita hapus menjadi ini. Ya, hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya 4,7 kali 10 pangkat 5 Newton. Itu F1. Nah, YF-nya tadi adalah pakai rumus Y bar, terus ini ICG, ya kan, rumusnya kan ini. Y bar ICG dibagi A kali Y bar. Nah, kita lihat apakah ini sudah betul. Oh, A-nya dibagi A, Y barnya 12, 12 A-nya corek. Sehingga ketemulah ini. Ini sudah betul. Kan? Sudah betul. Tinggal di sini sekarang kita momen di titik engsel. Momen di titik engsel. Berarti F1 dikalikan jarak dari F1 ke engsel
sama dengan F2 dikalikan jarak dari F2 ke engsel. Nah, jarak dari F2 ke engsel sama dengan berapa? Jarak dari F2 ke engsel, karena F2 ini berada di ujung bawah daripada gerbang tadi, berarti sama dengan diameter, yaitu 4. Kan? Lalu F1 sampai ke engsel, F1 sampai ke engsel sama dengan 2 ditambah, lebih sedikit ini, ditambahnya adalah ini, YF-nya ini, sama dengan YF, dikalikan ini, 2-nya ini, ditambah ini. Jadi 2 ditambah dengan 1/12. Ini dikalikan F1 sama dengan ini. Kita lihat sekarang, kalau ini F1-nya, ya kan? Ini kemungkinan salah ini. F1-nya adalah F1-nya itu 4,7 kali atau kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini F1-nya. Kita kalau kalikan itu, kalau F1-nya itu, maka ini sudah betul apa? Belum, 4. Maka 25 dibagi dengan 48 dikalikan 4,7 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Salah, itu hasilnya adalah 2,4. 2,45 Newton. Ya, ini hasil yang benar. Itulah hasil yang benar mencari F2. Pokoknya kalau mencari F2, Anda harus pakai momen terhadap engsel ini. Untuk mencari gaya adalah P bar dikalikan A atau gamma H bar dikalikan A. Gitu. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke, saya pikir sudah bisa. Kita lanjut ke berikutnya. Ini gaya permukaan lengkung. Ini ada 2 permainan. Kalau komponen horizontal, menghitung gayanya ini Anda berdasarkan yang vertikal saja. Walaupun misalkan dia berupa lengkung, Anda proyeksikan menjadi vertikal. Ini yang meliuk-liuk, Anda proyeksikan menjadi vertikal. Ini juga meliuk-liuk, proyeksikan menjadi vertikal. Sehingga sebelah sini ada FH, F horizontal. Ya, F horizontal. Yang sebelah kiri biasanya adalah L, yang sebelah kanan biasanya adalah F horizontal, R right. Sedangkan komponen vertikal itu ada ini, vertikal akibat air di atas benda itu. Kemudian ada vertikal yang dari bawah itu adalah total air plus benda di sini. Jadi ada vertikal ke bawah, ada vertikal ke atas. Nah, kita lihat dulu contohnya ya. Atau kita dulu, kalau yang FH ini Anda hitungnya sama dengan yang tadi, yaitu P bar dikalikan A. Ya, P bar dikalikan A, itu FH. P bar dikalikan A. P rata-rata dikalikan A, P bar. Tetapi kalau gaya yang dari atas adalah volume. Ini, volume cairan di atas benda dikalikan gamma cairan. Di volume cairan di atas benda dikalikan dengan gamma cairan. Kalau yang dari bawah ini adalah volume cairan plus benda totalnya. Volume cairan plus volume benda dikalikan gamma cairan. Jangan dikalikan gamma benda, tapi gamma cairan.
pokoknya full ini, yang dari bawah adalah full ini, dikalikan dengan gamma cairannya. Itu caranya mencari yang vertikal. Vertikal A, vertikal B. Caranya begitu. Mungkin supaya jelas, kita kasih contoh di sini. Nih contohnya. Ini ada silinder, ya, ada silinder, diameternya 10, untuk memisahkan air di sebelah kanan dan kiri. Jadi ini ada air sebelah kanan yang tinggi sampai di ujung sini. Kemudian ada air di sebelah kiri yang hanya setengahnya. Nah, tinggi 5 meter, maka setengahnya karena diameternya ini adalah 10, ya kan? Panjang silinder tegak lurus, jadi ke sana, ke tegak lurus kertas, tegak lurus mata kita. Itu 1 meter ke arah dalam kertas sana. Anda bayangkan ke arah kertas sana, itu sama dengan 1 meter. Lalu ditanyakan adalah komponen horizontal dan resultan horizontal. Anda ingat tadi apa rumus F sama dengan P bar kalikan A. Gamma H bar kalikan A. Nah, tak ingat juga bahwa melengkung seperti apa harus diproyeksikan menjadi datar begini. Menjadi rata lah, menjadi rata. Bukan melengkung lagi. Menjadi rata, menjadi lurus nih. Jadi yang melengkung ini Anda proyeksikan menjadi bidang yang lurus seperti ini. Sehingga luasan bidang ini adalah 5. Ini tingginya kan 5. 5 dikalikan tegak lurus mata kita 1. 5 kali 1. Gamanya air kan segini. Kemudian H-barnya kan berada di tengah-tengah. Tadi CG. CG kan di tengah-tengah. Ya, tengah-tengah ya 2,5. A-nya 5 kali 1. Maka gamma kalikan H dikalikan 5 dikalikan 1 menghasilkan sekian Newton. Kita lihat di sebelah kanan RF, HR. Ini FHL left sebelah kiri. Sekarang yang R right sebelah kanan. Sama saja, P bar kalikan A. Hanya A-nya yang berbeda. Sama H-barnya berbeda. Gamanya sama. Tapi H-bar berbeda, ininya juga berbeda. Ini masih dikali 1. Nah, kita isi dulu. 1. Nah, ini apa namanya? H-barnya Anda harus tahu, H-bar itu CG di tengah-tengah. Di tengah-tengah dari plat yang sudah lurus ini melengkung. Anda proyeksikan menjadi lurus. Ini lurus. Sehingga tengah-tengahnya dari lurus ini, karena ini 10 meter, ya tengah-tengahnya 5. Maka Y-barnya sama dengan 5. Sama dengan H-bar, karena ini lurus, tidak miring. Sama dengan H-bar, ini 5. 10 kali 1 adalah luasan. Ini tingginya 10, tegak lurus kita 1. Kayak ini tadi, tinggi 5, tegak lurus kita 1. Ini 5 kali 1. Maka yang ini 10 kali 1. Dikalikan saja, hasilnya menjadi itu. Resultannya, ya 1 ke kiri, 1 ke kanan. Ini tinggal ini dikurangi ini. Ya kan? Atau ini dikurangi ini. Sama saja. Ya kan? Yang penting kita tahu arahnya kemana. Kalau ini yang dikurangi ini, maka hasilnya positif, tapi arahnya ke kiri. Kalau yang ini dikurangi ini, hasilnya negatif, berarti arahnya ke kiri. Sama saja. Ya? Nah, sama saja. Yang sulit sekarang adalah mencari FVA, FVB1, dan FVB2. FVA itu sama dengan gamma kali volume yang di atas ini. Volume cairan yang di atas garis melengkung ini. Volumenya adalah ini. Nah, bagaimana kita mencari volume ini? Anda harus mencari volume ini dulu. Ini seperti kotak kan.
Anda lihat ini, seperti kotak yang panjangnya adalah sama dengan jari-jari. Jari-jarinya berapa? 5 kan? Sehingga aduh sorry. Sehingga tinggi kotak dari sini ke sini 5, dari sini ke sini 5. Ya kan? Nah, maka kita peroleh rumus seperti ini. Gamanya ini sama, gamma. Kemudian ini volumenya. Ini adalah volume cairan yang berada di atas garis lengkung. Volume 1, 4, 5, 1. Di volume itu adalah misalnya ini. Tinggal masukkan saja, menghasilkan ini. Ya, ini gaya FV1. Kalau FV2 ke 3, ini FV2 ya. FV2, FVB2 ini maksudnya ini. Mestinya FVB2. Nah, ini FVB. B2 bukan step 3. FVB2. Kita hapus. FVB2 ya volume dari ini volume Anda lihat ya, dari 1 sampai 3, kemudian ke 4, kemudian ke 5, kemudian ke 1 di volume ini. Nah, ini ingat-ingat nih, volume semuanya ini. Jangan volume ini. Tidak, volume dari 1 ke 3, 4, 5 kembali lagi ke 1. Kemudian tinggal mengalihkan dengan gamma, gamanya ini, maka ketemulah ini. Yang ini FVB1 ini. Sebetulnya FVB1 kok udah dapat itu dari mana? FVB1 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 itu sebenarnya kalau ini kita kasih ada titik di sini, seharusnya di sini ada titik O di sini. Ya, O. FVB1 ini ya sama dengan gamma dikalikan ini volume ini. Ya, volume ini. Volume yang merah ini dah. Ya, volume yang merah itu. Yaitu 1/4 pi R kuadrat. Maka dimasukkan, menghasilkanlah ini. Itu caranya ya. Jadi volume yang didesak oleh benda. Ya, kalau karena ini kebetulan di atas ini sudah tidak ada. Kalau di atas sini ada, maka volume total dari sini, dari 1 ini ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini. Ini untuk mencari VB2. Nah, oke, tahu ya, maka ketemulah itu. Sekarang yang vertikal, ya vertikal ini tinggal Anda gabungkan saja. Ini tambah ini, kurang ini sama dengan ini. F resultannya ya tinggal FH kuadrat plus FV kuadrat. Ini ketemulah ini. Nah, sekarang contoh lain, Anda menyelam, batasnya 185 meter. Berapa tekanan yang diderita oleh penyelam tersebut? Diderita oleh Anda, ya tinggal gampang aja, rho GH kan? Kita tinggal gampang saja, rho GH. Rho-nya sudah ada. Rho-nya ini sudah diketahui. Rho-nya 1025. Ini diketahui di persoalan ya. G-nya juga ini, sehingga tinggal mengalihkan sama dengan 1,86 Newton. Tuh. Itu mestinya tidak Newton itu. Mestinya berapa? Kita hitung lagi, salah itu. 1025 kali 9,881 kali 185 sama dengan 1,86 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6.
kali 10 pangkat 6 ini. Ini kali 10 pangkat 6. Nah, kali 10 pangkat 6 Newton. Ya. Jadi sebesar itu. Jadi tadi ini salah, ini belum dibetulkan ini. Jadi kalau Anda baca buku sambil hitungan-hitungan ini Anda lakukan kembali, kemudian kalau hasilnya berbeda laporkan ke saya. Ya, kalau di materi itu ada yang hitungannya keliru, ya Anda laporkan ke saya. Gitu. Kita lanjut ke buoyancy, yaitu apa? Gaya apung. Jadi kalau Anda punya kapal seperti ini, kemudian Anda punya truk di atas tengah-tengah ini, kemudian Anda geser ke samping, geser ke samping, maka kapal Anda akan miring. Tapi untung saja belum tenggelam, ya kan? Kalau tenggelam kan supirnya juga mati di sini. Nah, tapi ini kebetulan belum sampai tenggelam, miring saja. Nah, jarak dari GM itu dapat dihitung dengan ini. Nah, dengan rumus ini. Ini kan membentuk sudut ya. Nah, membentuk sudut. Jadi N, X dibagi W. N ini berat truknya. X itu jauh menggesernya berapa meter dari tengah ke pinggir. Berapa meter. W ini berat total, yaitu berat kapal plus berat truk Anda. Jadi berat kapal plus berat truk Anda. Kotangan itu lawan kebalikan dari tangan. Kalau tangan kan sinus dibagi kosinus. Kalau kotangan itu sama dengan kosinus dibagi sinus. Lalu apa GM itu? GM itu jarak pusat massa dengan metasenter ini. Ini metasenter. Jarak pusat massanya itu G atau CG tadi ya. G ke M gitu. Lalu metasenter itu apa? Metasenter itu adalah ini perpotongan garis vertikal dengan perpanjangan garis BG. Ya. Perpotongan garis vertikal, ini garis vertikal, dengan perpanjangan garis BG ini ke sana. Maka berpotonglah di M, namanya metasenter. Nah, metasenter. B itu apa? B adalah pusat gaya apung dari kapal itu. Pusatnya di mana gaya apungnya? Nah, kalau di bawah G, bagaimana gaya apungnya? Kalau di atas G, bagaimana gaya apungnya? Nah, kalau pas di G, terjadi apa kapalnya? Nah, gitu. Nanti ada begitu. Jika kapal berisi cairan, maka ini. Kalau kapal cairan itu berarti kapal tanker ya, yang muat apa namanya? Muat minyak. Jadi kalau muat tidak cairan, rumus yang dipakai adalah ini untuk mencari GM. Kalau dia muatnya adalah muat cairan, kapal tanker minyak misalkan, maka rumus yang digunakan adalah ini. Ini. Rumus yang digunakan adalah ini. V seperti ini adalah volume kapal yang tercelup. Jadi volume kapal yang tercelup itu berapa? Ya, volume kapal yang tercelup itu berapa? Ini kita coret nih. Ini contoh, sebuah kapal memiliki massa total 6.000 ton. Berarti ini massa kapal dan massa terkanda. Dengan massa ini, dengan sebuah benda ini terkanda massanya 30 ton, tapi ini kita totalnya seperti ini. Digeser ke samping sejauh, nah ini X-nya 12 meter dari pusat kapal. Akibatnya ujung unting itu bandul yang untuk tukang itu, yang untuk lot, untuk melurus sesuatu yang lurus supaya vertikal itu kan ada besi bawahnya itu yang bisa gantung itu ya, yang menggantung itu disebut unting-unting. Bergeser dari tengah ke pinggir menjadi segini, bergeser
92 mm. Panjang talinya 1,2 meter, tapi dia bergeser segini ujung unting-untingnya. Maka berapakah GM atau tinggi metasenter? GM itu tinggi metasenter. GM tinggi metasenter, dan itu menyatakan kalau GM lebih dari 0, maka kondisinya stabil. Kalau GM sama dengan 0, kondisinya netral, jadi gampang membalik. Kalau kondisi labil, maka lebih mudah lagi membalik. Ya, ini netral, ini hampir membalik ya. Bisa kalau miring sedikit lagi langsung balik. Ya. Maka kita lihat N-nya adalah 30 ini. Kan? N-nya 30, W-nya 6000 sudah total. Kemudian karena kotangan, kalau tangan 92 dibagi 1800, tapi karena kotangan dibalik menjadi 1800 dibagi 92, maka hasilnya adalah 1,17 meter. Maka GM sama dengan 1,17 meter. Ya, itu kira-kira gampang kan? Gampang. Itu GM. Sekarang bagian yang terakhir dari pertemuan kita ini adalah fluida yang mengalami percepatan. Jadi fluidanya itu sebenarnya diam di dalam kotak seperti ini. Tapi karena kotaknya Anda seret, maka dia menjadi miring permukaannya seperti ini. Ini miring. Miring permukaannya, kan? Permukaannya menjadi miring. Nah, rumus-rumus yang digunakan apa? Rumus yang digunakan adalah ini. dz per dy. Ini dz-nya yang vertikal, dy-nya yang horizontal. dz dibagi dy sama dengan minus. Ya, jangan lupa ini ada minus. Minus AY dibagi G plus AZ. Kalau tidak ada percepatan searah Z, maka ini sama dengan 0. Persamaan yang kedua yang dipakai adalah ini. H1 itu yang di belakang ini, tinggi permukaan yang belakang, sama dengan H0 itu yang depan sini, dikurangi dz dy dikalikan L. L itu adalah ini, lebar kotak atau panjang kotak lah, dari depan ke belakang. Panjang kotak dari depan ke belakang. Di rumusnya 2 ini Anda bisa pakai. Kita kasih contoh. Ini contohnya sebuah tangki beratnya ini, berisi minyak yang beratnya sama, dan gravitasi jenisnya sekian. Jadi gravitasi jenis itu Sg. Sg minyaknya adalah sekian. Maka rho-nya adalah 850. Jadi rho minyak ini adalah 850 karena 0,85 kali 1000. Lalu Anda ketika sebelum didorong, ini volumenya setengah tangki. Volumenya setengah tangki. Setengah tangki. Berapakah gaya yang harus diberikan agar minyak tepat akan tumpah? Kalau tepat akan tumpah berarti permukaan cairan yang belakang ini pas setinggi ini. Tinggi kotaknya ini pas akan tumpah. Kalau masih ke bawah sini tidak akan pas tumpah. Kalau pas tumpah itu berarti pas di sini, yang bagian belakang pas di sini. Yang depan kita tidak tahu sampai di mana. Nah, maka jawabannya adalah misalkannya tangki memiliki sisinya ini. Sini adalah L, ke sini adalah L, kemudian tegak lurus mata kita adalah L. Maka volumenya menjadi L pangkat 3. Nah, volume minyaknya itu adalah setengahnya, setengah dari L pangkat 3. Maka kemiringan bebas minyak tadi adalah dz per dx. Jadi y-nya diganti ya, karena kita menggunakan simbol x. Jadi y itu ke arah sana boleh, x juga ke arah sana boleh. Yang ke arah atas adalah vertikal. Ya. Kalau 3 dimensi ya mungkin x-nya yang ke sana. Kalau 3 dimensi x-nya yang ke sana, kemudian y-nya yang tegak lurus mata kita, kemudian z-nya yang ke atas. Itu kalau 3 dimensi. Kalau 2 dimensi ya
ke sanalah, boleh. Boleh Anda membuat X, boleh juga Anda membuat Y. Nah, Y. Nah, boleh. Maka pakai rumus ini, karena tepat akan tumpah, maka tinggi permukaan bebas pada bagian belakang tangki adalah L. Artinya H1 sama dengan L. H1 sama dengan L. Kita sini, H1-nya adalah setinggi L. Ini kurang panjangnya sama. Ya. Setinggi L. Jadi H1 sama dengan H0 min dp dz, ya, rumusnya tadi ini H1 H0 min dp min dz dy, berarti dz dx ya, min dz dx kalikan L. Maka dari rumus inilah kita menghitung di sini. Ya, ini dari rumus ini. Rumus ini Anda memperoleh ini, yang ini. Nah, Anda ini menggunakan ini, sorry, ini kalau diklik. Ya, jadi menggunakan persamaan ini ke sini, kan? Ya, min dz dy L. Dz dy-nya sama dengan min ax. Jadi min jadi positif kan? Maka L H0 ax per G kalikan L. Nah, volume mula-mula adalah 0,5 L pangkat 3. Sama dengan volume akhir. Volume air itu berupa ini, apa namanya ini, trapesium. Yang ini adalah tingginya adalah ini tingginya adalah HO. HO, kan? Ya, tingginya adalah HU. Ini HU. Yang di sini L, volume trapesium adalah setengah dikalikan sisi ini ditambah sisi ini, setengah dikalikan sisi ini tambah sisi ini, dikalikan L ini. Ya, ini hasilnya. Maka dengan demikian, Anda bisa mengalikan ini, ketemulah L sama dengan ini. L sama dengan min 2, sama dengan 2 min AX dibagi G. Sehingga AX sama dengan ini. AX sama dengan ini. Jika berat minyak sama dengan berat kotak 3.500 Newton, maka densitas minyak adalah, densitas minyak itu rho M-nya, kan? Rho M-nya sekarang menjadi 3.500 dibagi G, itu menjadi massa, kemudian 0,5 L pangkat 3 itu adalah volume. Densitas sehari 1000, maka 0,85, nah tadi rho, maka rho minyak tadi kita ketemu 850 sama dengan ini, sama dengan ini. G kan tahu ya, G-nya ini, maka L-nya ketemu. Tinggi kotak ini, L ini ketemu, panjang kotak ini ketemu. Nah, karena ini kebetulan kubus. Jadi ketemu, setelah L ketemu, maka setelah L ini ketemu, ya maka A dapat dihitung. Ini percepatannya. 10,37 meter per sekon kuadrat. Massa total dari tangki dan minyak maka menjadi 3.500 tambah 3.500 dibagi 9, karena ini Newton. Newton untuk mencari massa adalah dibagi G, maka menjadi total sekian kilogram. Jadi gaya yang diperlukan untuk mendorong ya tinggal F sama dengan M kalikan A. M-nya ini, A-nya sudah ketemu ini. M kali A akan menjadi gaya, M kali A menjadi sekian Newton.
Ya, kira-kira cukup sampai di sini sehingga kita pelajaran dari materi pertemuan pertama sampai ketiga itu sudah habis dan Anda membaca sendiri di sana, latihan semuanya, contoh soal juga banyak harus Anda pelajari di sana. Tapi masih satu lembar lagi, yaitu ini contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Misalkan tegak lurus kertas, ya, tegak lurus itu ke arah sana, tegak lurus kertas adalah 2 meter. Tegak lurus kertas 2 meter, kemudian ini 0,5 meter, ini 0,5 meter berarti tinggi lagi adalah 1 meter, kemudian panjang ke depannya adalah 2 meter. Ke depan kita sebut Y, ke atas adalah Z, ya, sehingga di sini dalam percepatan Y. Jika air dalam kotak tepat akan tumpah, nah, kembali seperti tadi, kalau tepat akan tumpah berarti sama dengan H1 di sini munculnya. Tepat akan tumpah berarti H1 sama dengan 1 ini. H1-nya sama dengan 1, 0,5 ditambah 0,5. H0-nya berapa? Itu yang harus kita cari. Volume awal kan ya setengah ini, setengah dikalikan 2 dikalikan 2. Ini setengah, ini volume awal dikalikan 2 dikalikan 2. Ini ketemunya. Sama dengan 2 meter kubik. Volume akhir adalah setengah H1 H0 kalikan L kalikan 2. Kan? Setengah kalikan ini setengah ya, berarti ini sama ini hilang kan? Menjadi ini. H1-nya kan 1. Menjadi H1 1 plus H0 dikalikan 2. Ini volume akhir. Volume akhir harus sama dengan volume 0, volume mula-mula, karena belum tumpah, hanya akan tumpah tapi belum tumpah. Volume awal adalah segini, sama dengan 2. Volume akhir adalah 2 plus 2 H0. 2 plus 2 H0 sama dengan 2. Maka H0-nya sama dengan 0. Jadi dia berada di sudut sini, karena H0-nya 0. dz dy min AY dibagi G. H1 sama dengan H0 min dz dy kalikan L. Di sini adalah 0, H0-nya. Kemudian di sini adalah AY, ini dikalikan 2. AY dibagi 9,81. Maka ketemulah di sini H1 adalah sama dengan 1. Terus 2AY dibagi 9,81, maka AY-nya ketemu. Percepatan yang Anda berikan kepada kotak tadi, Anda ketemu. Demikian kira-kira akhir dari bab 1. Berikutnya adalah bab yang kedua. Ya, sampai di sini saja. Kita lanjut minggu depan. Bila ada pertanyaan, boleh lewat WA, boleh lewat email, ya kan? Ini sudah berupa video yang saya paparkan, sehingga saya di sini hanya menonton saja. Ya, Anda tinggal menikmati saja. Kemudian pesan saya, latihlah diri Anda dengan soal-soal yang sudah ada di materi daring dari pertemuan 1 sampai dengan ke-3. Ya, kira-kira sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti kuliah mekanika fluida pada daring yang kedua ini, yang melalui konferensi kedua ini. Semoga bermanfaat dan semoga Anda bisa mengikuti dan nanti bisa mengerjakan soal-soal yang diujikan. Sekian, dan Anda boleh pulang, boleh leave conference, boleh meninggalkan conference. Nah,
kita juga